Akhirnya Apple memperkenalkan iPhone terbaru mereka, yaitu iPhone 12. Sebenarnya tadi malam Apple itu meluncurkan beberapa keluarga dari iPhone 12. Tapi di video kali ini saya akan bahas yang menurut saya itu yang paling terjangkau dan paling masuk akal untuk dibeli, yaitu iPhone 12. Karena sebenarnya ada iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max. Tapi sebelum itu saya akan bahas iPhone 12 terlebih dahulu. Ini saya suka banget, kenapa? Karena secara desain, ini kembali ke desain iPhone favorit saya, itu iPhone 4, di mana keseluruhan pinggirannya itu kotak, guys. Yes, finally kotak kayak gini digenggam itu kerasa enak sekali. Saya masih bisa merasakan betapa nikmatnya menggenggam sebuah handphone yang bentuknya kotak. Dan sebagai informasi aja, iPhone pertama saya memang iPhone 4 dulu itu. Jadi saya pertama kali kenalan sama iPhone, ya bentuknya kotak kayak gini nih. Untuk pilihan warnanya sendiri ada beberapa, yaitu black, white, red, green, blue. Yes, blue adalah warna baru yang ada di iPhone 12. Nggak cuma pilihan warna yang baru, ternyata juga handphone ini memiliki desain yang lebih ramping lagi ya. 11% lebih tipis dibanding iPhone 11, kemudian 15% lebih kecil dan 16% lebih ringan. Jadi ini bener-bener, wah, compact banget harusnya nih. Lebih enteng juga nih harusnya nih. Kayak kerasa mungkin kalau enteng tuh kayak iPhone 5 gitu ya. Dan layarnya sendiri juga sudah upgrade kalau misalnya dibandingkan dengan iPhone 11. Dulu iPhone 11 layarnya boleh dibilang IPS display 720p aja. Tapi yang di iPhone 12 ini dia mendapatkan upgrade menggunakan layar OLED screen Super Retina XDR display. Dan jumlah pikselnya sendiri itu 2 kali dibandingkan dengan iPhone 11. Kecerahan layarnya juga sampai 1200 nits pada saat digunakan untuk mengkonsumsi media video HDR, jadi lebih terang dibandingkan dengan iPhone 11. Kemudian kaca depannya dia menggunakan bahan yang lebih kuat lagi dibanding yang lama-lama, 4 kali lebih kuat dibanding yang lama ya. Apple menyebutnya sebagai ceramic shield. Dan pada saat saya melihat video presentasinya, handphone ini sudah support jaringan 5G jelasnya, dan antenanya itu ditaruh di seluruh rangkaian rangka dari iPhone itu sendiri. Lalu kemudian prosesor. Yes, semua udah tahu, di iPad Air juga kemarin sudah tahu juga bahwa tahun ini Apple meluncurkan A14 Bionic yang tidak lepas juga dipasangkan pada iPhone 12. Ini adalah prosesor dengan arsitektur 5 nanometer pertama di dunia. Belum ada ya? Iya, belum ada. Masih Apple dengan 11,8 billion transistor. Wow, itu 11,8 billion transistor dipasang hanya dalam bentuk chip yang sangat kecil tuh. Bener-bener advance teknologi banget. Untuk A14 Bionic ini dia memiliki 6 core CPU, 4 core GPU, dan juga 16 core neural engines. Kalau ngelihat dari presentasi Apple ya kelihatan banget ini prosesornya bisa ngapa-ngapain ya. Nggak cuma performa yang bisa ditingkatkan, tapi faktor-faktor lain. Salah satunya adalah kamera. Yes, kamera sensor dari handphone ini sudah oke, tapi akhirnya bisa lebih maksimal lagi karena pemrosesan dari handphone ini menggunakan prosesor yang luar biasa kenceng. Dan untuk iPhone 12 ini dia menggunakan dual kamera di bagian belakang. Sepertinya konfigurasinya ini tidak jauh berbeda dengan iPhone 11, ultra wide dan juga wide lens. Tapi walaupun sama konfigurasinya, ternyata memang ada peningkatan sehingga bisa menghasilkan foto low light 27% lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 11. Dan kerja prosesor tadi itu bisa terlihat dari contoh seperti computational photography, kemudian Smart HDR3 itu bisa menghasilkan foto yang background dan objeknya itu kelihatan jelas, langit biru tapi orangnya juga kelihatan jelas. Dan satu buah fitur yang belum ditemuin kayaknya ya, atau sudah ada, atau kalau misalnya kalian tahu silahkan tulis di area komen, yaitu time-lapse night mode. Ini juga bisa terjadi karena yaitu prosesornya kenceng, kameranya juga mantap. Tapi ada satu fitur menurut saya yang keren, yaitu MagSafe for iPhone. MagSafe sebenarnya saya pernah mengetahui ini dulu pada saat zaman MacBook yang masih menggunakan charger itu seperti magnet. Tapi ternyata teknologi itu dibawa ke iPhone. Jadi kalau saya lihat di bagian belakang dari iPhone 12 ini ada lempengan teknologi magnet gitu yang bisa digunakan untuk menempelkan beberapa aksesoris. Dan ini menurut saya juga pinter sih Apple ya, antara pinter sama kapitalis sih. Jadi bisa jualan aksesoris. Aksesoris diantara yang saya lihat seperti chargernya itu sendiri, wireless charger yang mengandung magnet, MagSafe itu. Kemudian ada card holder juga yang bisa menempel berkat magnetnya sendiri.
dan beberapa casing juga yang bisa memanfaatkan MagSafe ini. Dan kalau saya lihat dari presentasinya ini, ya Apple kayak berusaha meyakinkan orang-orang bahwa saat ini tuh sudah banyak banget sampah elektronik yang ada di muka bumi. Makanya mereka akhirnya memutuskan untuk tidak menyertakan headset plus kepala charger pada kotak iPhone, karena mereka punya target tahun 2030 Apple itu benar-benar zero waste, tidak mengeluarkan, nggak nyampah lah kasarannya ya, 100% karbon neutral gitulah katanya. Dan efeknya adalah kotak dari iPhone 12 ini lebih kecil. Kan ini si cewek ini yang berdiri di atap ini yang menurut saya agak konyol sih. Ngapain dia berdiri di atap walaupun saya tahu itu adalah solar panel, tapi kok kelihatan kayak aneh ya. Dia mengatakan bahwa efek positifnya adalah pada shipping juga akan ngefek. Karena kotak iPhone 12 ini lebih kecil, maka akan menghemat 70% untuk shippingnya itu sendiri. Itu artinya bisa ngirim lebih banyak lagi, lebih hemat juga, lebih ngirit ongkos. Jadi bener-bener Apple cari duit banget ya. Tapi ya memang. Dan untuk harganya sendiri, iPhone 12 dimulai di harga $799 US. Ini lebih mahal dibanding iPhone 11 dulu. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya berikan kepada kalian semua tentang iPhone 12. Sekali lagi, iPhone 12 yang saya lihat ini adalah upgrade dari iPhone 11. Bentuknya hampir sama, cuma layarnya lebih lebar sedikit karena bezelnya lebih tipis. Lalu kemudian bentuknya kotak, kamera belakang masih sama-sama 2. Tapi ada satu surprise yang menurut saya oke banget dan bikin saya penasaran, yaitu iPhone 12 mini. Yes, iPhone 12 mini ini adalah bentuk mini dari iPhone 12. Semua fitur yang ada pada iPhone 12 itu juga akan ditemukan di iPhone 12 mini. Yang membedakan hanya ukurannya aja yang kecil. Ini ukurannya tuh lebih kecil dibanding iPhone 8 loh. Tapi layarnya lebih gede karena ya layarnya full screen gitu. Layarnya cuma 4,7 inch tapi ya full gitu ya. Dan harganya sendiri adalah $699 US. Saya penasaran sih HP kecil kayak gini kayak apa. Tapi kemungkinan atau logika saya ya lah, iPhone kecil gini nanti yang harus dibayar adalah kemampuan baterai. Harusnya. Tapi ya punya iPhone kecil kayak gini gemes banget ya. Saya kalau misalnya kayak punya iPhone gitu bener-bener enak kayak ditaruh di kantong gitu. Tapi kok kepikirannya takut nggak kerasa di kantong terus ketinggalan gitu ya karena saking kecilnya ya. Dan untuk pilihan warnanya sendiri juga sama seperti iPhone 12, ada black, white, red, green dan juga blue. Sekali lagi blue adalah warna baru dari iPhone 12 series. Dan pinggirannya ini berbahan flat aluminium ya, aluminium. Jadi sama persis kayak iPhone 11 sebenarnya. Oke, yang jelas saya penasaran. Tunggu sampai nanti saya akhirnya bisa memegang device-nya itu sendiri. Saya juga pengen membagikan kepada kalian bagaimana user experience dari iPhone terbaru ini. Memang sayangnya kalau misalnya di Indonesia itu agak lama untuk bisa pegang. Beda sama di Amerika sana atau beberapa negara. PO 16 Oktober, ready 23 Oktober. Itu artinya akhir bulan ini orang-orang di Amerika sana sudah bisa unboxing video iPhone. Sedangkan saya ya cuma bisa ngeliat-ngeliat aja. Cuma bisa ngeliat sambil menatapi iPhone 11 ini yang sebentar lagi akan saya tinggal. Ya kasihan kamu ya. Terima kasih sudah menemani saya selama ini. Well, itu dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang iPhone 12 mini dan juga iPhone 12 dengan warna barunya dan beberapa fitur barunya? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi terima kasih. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.